Ada lagi yang kristolog, Ihsan siapa namanya? Ihsan Propaganda. Ada lagi yang Ustaz Ihsan Tanjung. Nah itu manusia. Jadi iman, Islam, ihsan, ihsan, iman, Islam. Ihsan rukunnya satu. Apa itu? Anta budawaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Melihat Allah dan merasa diawasi oleh Allah, itu ihsan. Ihsan 1, iman 6, Islam 5, 165. Kalau bapak-bapak naik mobil lewat tol di Simatupang, sebelah kanan jalan itu ada gedung yang besar yang tinggi, Menara 165. Itu yang punya adalah Ari Ginanjar, satu guru dengan saya. Hari ini kurang populer Pak, ihsan kurang populer. Padahal penting dalam hidup ini, penting. Ihsan itu penting. Nah, apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Islam itu adalah ketentuan ibadah ya. Ada syaratnya, ada rukun, ada wajib, ada yang membatalkan. Ketentuan ibadah biasanya bersifat lahiriah. Seperti bagaimana cara sholat, zakat, puasa, haji, jual beli, jihad, nikah, dan sebagainya. Itu adalah Islam, disebut dengan syariat. Dulu kalau ada orang punya masalah, datang ke Rasulullah. Ya Rasul, itu tuh orang-orang Yahudi lagi puasa ya Rasul, kenapa kita tidak? Maka kemudian Rasulullah menunggu wahyu di bulan Sya'ban. Turun, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat tentang puasa turun. Maka kemudian sebulan setelah itu ya, setelah prepare sebulan, di bulan Sya'ban, di bulan puasanya mereka puasa karena sudah turun ayat. Nah, setelah Rasulullah wafat, sementara Islam sudah berkembang di 2/3 dunia, di antaranya di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Islam sudah sampai ke Nusantara. Banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, di mana persoalan itu belum pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Ya sekarang coba lihat Pak, ada yang namanya bank sperma. Zaman Rasulullah ada nggak? Belum ada kan? Bagaimana hukumnya? Masalah baru nih. Bagaimana cara hukumnya mencangkok jantung, organ tubuh? Wah, jual beli sperma apa ada itu bang sperma? Bagaimana hukumnya? Zaman Rasulullah kan belum ada. Persoalan-persoalan muncul di mana persoalan itu belum pernah terjadi zaman Rasulullah. Maka kepada siapa lagi harus bertanya? Akhirnya ulama membuat sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu fikih. Di dalam ilmu fikih terjadi khilafiyah, perdebatan. Kenapa? Karena sahabat Nabi melihat Rasulullah kondisinya pada saat yang tidak sama. Contohnya, ada sahabat Nabi yang melihat Nabi sholat subuh dengan kunut, tapi di sisi lain pernah melihat Nabi sholat subuh tidak pakai kunut. Nah, terjadi perselisihan, perdebatan. Dari perdebatan itu, maka pada saat itu muncullah beberapa mazhab. Ada mazhab, dulu ada yang namanya mazhab Daud Adz-Dzahiri juga ya. Dari banyak, bangga Pak, silakan ya. Dari sekian banyak mazhab, hari ini tinggal 4. Ada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali. Yang tidak ada Imam Samudra. Yang Islam. Pilar kedua iman. Apa iman? Iman itu adalah keyakinan. Kita harus yakin walaupun kepada sesuatu yang
Tidak kita lihat, belum pernah kita lihat. Kita harus mengimani, contohnya alam kubur. Kita belum pernah mati, tapi kita harus iman bahwa adanya siksa dan nikmat kubur. Itu namanya iman. Ilmunya namanya iman itu disebut dengan akidah. Ilmunya namanya ilmu usuluddin. Di dalam akidah itu juga terjadi perdebatan, perselisihan. Ada yang bertanya, apakah nanti kita di surga bisa melihat Allah atau tidak? Ada lagi yang bertanya tentang takdir. Ya. Dari perselisihan itu kemudian lahir disebut dengan firqah. Ada Mu'tazilah, ada Khawarij, ada Asy'ariyah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, dan masih banyak lagi. Terjadi perbedaan-perbedaan dalam hal takdir misalnya. Ada orang yang beranggapan bahwa kalau kita kerja keras akan sukses, insya Allah kita pun akan jadi orang kaya. Itu kelompoknya Qadariyah yang hanya mengandalkan logika atau akal, rasio atau otak. Tapi ada yang mengatakan nggak usah kita kerja. Kalau ada orang di garis tangannya ini sudah ditulis oleh Allah jadi orang kaya, maka dia akan menjadi orang yang kaya. Ya kan? Orang kaya. Ngapain kita kerja? Toh juga kalau kita sudah takdirkan jadi orang kaya, kita jadi orang kaya. Ini pendapatnya kelompok Jabariyah. Tapi ada yang mengatakan, udah yang penting kita kerja. Masalah nanti hasil tawakal kepada Allah. Kita sukses, bangkrut dan sebagainya, tawakal kepada Allah. Nah ini namanya Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah. Hari ini sebagian besar umat Islam di dunia termasuk kita di dalamnya mengikuti madhab Asy'ariyah dalam al-aqidah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ikutnya Imam Asy'ariyah. Kalau dalam fikih tadi, dalam Islam tadi kan ada 4 tuh, ya kan? Nah, dari sekian banyak firqah yang muncul pada saat itu, hari ini tinggal 2 yang bersama. Yang pertama adalah Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kedua adalah Syiah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu melihat ada masjid yang sholatnya itu pakai kunut dan nggak pakai kunut, itu sama. Yang tarawihnya 8, yang 20 itu sama. Sudah tidak usah dipersoalkan. Ini hal-hal yang masalah ranting, ini furu'iyah, bukan hal yang prinsip. Nggak usah dipersoalkan. Jangan seperti itu. Karena saat ini hanya ada 2. Pokoknya kalau nggak Aswaja, Syiah. Kalau nggak Aswaja, Syiah. Itu berarti ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Jamaah Tabligh, ada Al-Ikhwan, ada yang lain. Itu masuk dalam kategori Aswaja. Kita tidak boleh menyalahkan, tidak boleh merasa paling benar, tidak boleh kita takfiri, mengkafirkan orang lain. Ya, kita tidak boleh menganggap bahwa kajian-kajian di luar kelompoknya adalah bid'ah. Jangan, Pak. Kita berguru, mengaji dengan siapa saja. Nanti kan kita kan bisa memilih nih, oh ini kayaknya kok sesuai dan pas dengan jiwa kita. Nah, seperti itu ya. Pilihan ketiga adalah ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu lebih berkaitan dengan jiwa, dengan qalbu. Ya. Bagaimana kita hidup ini tidak sombong. Nah, ini ihsan nih Pak nih. Ya. Sekarang ini orang banyak kalau udah dapat nikmat dari Allah, kelebihan oleh Allah, itu cenderung sombong, Pak. Begitu secara manusiawi, fitrah manusia kadang-kadang begitu. Kalau nggak ada ihsan itu begitu. Dulu waktu masih SMA, baru S1, itu dia biasa-biasa aja gitu. Ya begitu udah doktor, udah S3, udah mulai wah doktor, dia udah S3 gitu. Saya heran, Pak. Bapak tahu Samsung nggak? Samsung itu udah S2 3, itu nggak pernah sombong, Pak. Ini baru S3, sombong. Samsung S2 3 nggak sombong. Kalah sama Samsung dong kalau begitu. Ya, bagaimana kita hidup di qanaah? Apa qanaah? Terima apa adanya.
tapi tetap kita berusaha. Hidup kita ini tawakal. Bagaimana kalbu kita ini senantiasa terkonektif, wusul pada Allah. Itu namanya ihsan. Nah, ilmunya namanya ilmu tasawuf dan ilmu akhlak. Memperbaiki perilaku namanya akhlak, memperbaiki kalbu namanya tasawuf. Bagaimana cara mendapatkannya? Ormas atau harokah banyak, Pak. Biasanya punya metode itu. Kalau di Dewan Dakwah itu yang grupnya Israel, itu ada yang namanya daurah ya. Terus teman-teman kita yang dari Ikhwan itu ada yang namanya Liko ya. Seminggu sekali kumpul bersama 10 orang, 15 orang itu Liko. Untuk apa? Meningkatkan ihsan. Teman-teman kita di jamaah tabligh itu ada yang 3 hari ya. Ihsan. Bagaimana belajar islah diri, bagaimana tahsisun niat, bagaimana kita berdakwah, berusaha, bermuamalah, berkegiatan itu hanya karena Allah. Kita belajar tentang ikhlas, belajar 3 hari, belajar 40 hari, ada yang belajar 4 bulan. Kalau yang kelasnya kelas alim 1 tahun ya. Bapak kalau lihat itu orang-orang Bangladesh ya, orang IPB, India, Pakistan, Bangladesh, maaf nih, orang Bangladesh itu bukan orang-orang kaya, Pak. Itu mereka yang sampai dikirim sampai ke Indonesia, itikaf di sini 3 hari itu bukan orang-orang kaya, Pak. Itu karena ditolong oleh Allah, yakinnya kuat, imannya mantap, dikirim sampai ke seluruh dunia. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan spiritualitas, meninggalkan anak istri sementara waktu. Tapi sebelum meninggalkan istri, anak udah diberi bekal dulu. Bagaimana agar cukup, agar tidak meminta kepada yang lain, baru ditinggalkan, pasrahkan kepada Allah. Ketika kita berdakwah kepada Allah, maka anak istri yang di luar pun akan mendapatkan dakwah. Itu namanya dakwah silang, Pak. Ketika kita dakwah pada orang lain, maka keluarga yang ditinggalkan itu juga akan mendapatkan keberkahan dakwah. Terus teman-teman kita dari NU, Nahdliyin, itu ada yang namanya Thariqah. Ada Thariqah Qadiriyah, Qadiriyah Naqsabandiyah, ada Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah atau TQN. Ini banyak diikutin oleh para tokoh, ya di antaranya adalah Hamka. Hamka itu dulu waktu masih muda, maaf ya, dia termasuk tokoh yang tidak setuju dengan tasawuf. Sekarang juga banyak kok, kalau kita lihat ada beberapa kelompok yang katanya tasawuf itu tidak sesuai dengan sunnah dan sebagainya kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya ingin sampai jam 6:30, tapi saya jam 8 ada acara ya di BSD Theater. Makanya tadi dari awal saya plan jam 6, 2 jam sampai lokasi kan begitu. Jam 8, kemudian nanti jam 9:30-nya itu saya juga ada pengajian itu di Kelurahan Pondok Benda. Pengajian gabungan ibu-ibu. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini mungkin sampai sini dulu, Pak. Nanti insya Allah ya sebagaimana saya komunikasi dengan Pak Malikul itu, insya Allah nanti diagendakan. Nanti insya Allah nanti akan kita ketemu lagi pada waktu, gelombang dan frekuensi yang sama. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.